Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Ayuha a'dha'il fasl li marhalah ar-rabi'ah, al-fasl ar-rabi'. Sanata'allamu al-'an an tadwinus sunnah an-nabawiyyah. Man ta'rif ma'nahu tadwinus sunnah an-nabawiyyah? Tadwinus sunnah an-nabawiyyah, tadwinu pencatatan ya, pencatatan sunnah Nabi. Jadi bagaimanakah proses mencatat ya sunnah Nabi? Dilihat di Faqrah al-Ula ada bacaan apa? Indama istaqarral muslimuna fil Madinah al-Munawwarah, ketika para orang muslim menetap ataupun tinggal di Madinah Munawwarah, amara Rasul Karim al-aulada ayata'allamul qira'ah wal kitabah. Rasul menyuruh anak-anak untuk belajar membaca dan menulis di masjid hayyihim, di masjid tempat tinggal mereka. Wa kana fil Madinati fi zamanir Rasul tis'atu masajid. Di Madinah ketika zaman Rasul ada 9 masjid. Wahtammal kuttabu fi awal amri bi kitabatil Qur'an. Al-kutab yaitu para penulis, jamak dari katib, memperhatikan fi awal amri, di awalil amri, pada perkara pertama ya, ataupun urusan pertama, urusan yang paling penting maksudnya di sini ya, dalam menulis Al-Qur'an. Maka nadzalika ya'khudhu mu'dhama waqtihim, dan itu mengambil banyak waktu mereka, atau waktu mereka terporsir ya dalam menulis Al-Qur'an. Wa hadis Rasulullah katsir la yatawaqqaf, dan juga menulis hadis banyak dan tidak berhenti. Falahu fi kulli hadisatin qaul, dan hadis itu di setiap hadisah, apa hadisah? Hadisah itu kejadian. Setiap kejadian pasti ada qaul, ada perkataan Nabi. Fi mu'dhami ayat kitabillah syarhu wa tafsir, dan di sebagian besar ayat-ayat Allah itu ada penjelasan dan tafsirnya. Falam yakun ladai al-kutab al-waqtu tadwini jami'a ma yaquluhu alaihi assalam wa au ya'maluhu au yukirruhu. Jadi para penulis itu nggak cukup waktunya untuk mencatat semua apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan apa yang dikerjakan dan apa yang ditetapkan. Fahim tuh? Cepetan nggak? Ustazah? Nggak kan ya? Cukup ya. Oke, lanjut al-faqrah al-asaniyah. Waqad mana Rasul SAW kita pada hadis awal nuzul wahyi. Rasulullah melarang untuk menulis hadis ketika awal turunnya wahyu, hatta la takhtalita bil Qur'anil Karim, agar tidak tercampur dengan Quran. Summa udhina li ba'di sahabah, kemudian diizinkan untuk sebagian sahabat bil kitabah hatta tusa'a idal kitabatu alal hifdi. Diizinkan sebagian sahabat untuk menulis hadis supaya menolong mereka menjaganya. Jadi maksudnya dengan tulisan itu akan terjaga hadis-hadis Rasulullah. Wa aksarul ladzina katabul ahadits sajjalu ma jama'uhu fi sanawat al-akhirah, dan kebanyakan orang-orang yang menulis hadis mengarsipkannya ma jama'uhu, yang mereka kumpulkan fi sanawat al-akhirah, di tahun-tahun terakhir, min hayatihi alaihi assalam, dalam hidup, ketika masa hidupnya Nabi SAW. Wa min asyharis suhuf al-maktubah fil asrin nabawi, dan lembaran-lembaran yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang tertulis pada zaman Nabi, yaitu as-sahifah as-sadiqah, namanya lembaran yang sadiqah yang benar. Alati katabah Abdullah bin Amr bin As an Rasulillah, yang ditulis oleh Abdullah Amr bin As ya, tentang Rasulullah. Qad ishtamalat ala alfi hadis, dalamnya mencakup ada 1000 hadis. Wakadzalika suhuf Abdullah bin Abbas, kemudian juga lembaran-lembaran milik Abdullah bin Abbas ala dikata katsir nasunnati Rasulullah, yang menulis banyak tentang sunnah Rasul, wasiratihi, dan kisah-kisahnya, fi alwah,
di papan-papan. Karena yahmiluha ma'ahu fi majalisil ilmi. Dibawanya selalu papan-papan itu ketika di tempat-tempat ilmu atau majlisul ilmi ya. Fi ahdil khulafai rasyidin, sudah paham ya? Al-Faqrah as-salisah. Fi ahdi khulafai rasyidin, ketika zaman khulafa rasyidin, amaro Abu Bakar. Jadi Abu Bakar menyuruh bijam'il Quran, menyuruh untuk mengumpulkan Quran. Wahtama Utsman binashihi wa irsalihi ila jami'il bilad al-islamiyah. Kemudian Utsman pun memperhatikan dengan nashul Quran ya, wa irsalihi ila jami'il bilad al-islamiyah, dan mengirimkannya ke seluruh negara Islam. Jadi nasakhun itu maksudnya dicetak ulang ya, cetak ulang kayak gitu ya. Walam yaktubul ahadits hatta layansagila bihan nas anil Quran. Mereka tidak ada yang walam yaktubu al hadis, mereka tidak ada yang menulis hadis sampai tidak ada yang tidak sibuk dengan Quran, artinya semuanya sibuk dengan Al-Quran. Wadalla tabi'un hatta akhirul mi'ah al-ula, sampai pada tabi'un ya, diakhiri pada akhir 100 abad ke 100 ya, 100 tahun pertama akhirul qarnil awal, yaitu di abad terakhir al-Hijri. Yang tanya'una an kitabati sunnah, masih melarang untuk menulis sunnah, sampai ja'al Khalifah Amr bin Abdul Aziz, sampai pada Khalifah Amr bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah pertama ketika masa Abbasiyah. Wa amara rasmiyam tadwinil hadis, dia menyuruh secara resmi dalam mencatat hadis. Wa kata babidzalika ilal wulad fi kulli bilad, dan rekomendasi ini ataupun perintah ini dia tulis ke seluruh pemimpin. Wulah itu jamak dari wali, ke seluruh pemimpin, fi kulli bilad, di setiap negara. Li anahu khafa dhahab ahlul ilmi, karena dhahabu ahlul ilmi, karena dia takut akan hilangnya para ahlul ilmi atau yang mempunyai ilmu, para ulama ya. Fangtasyara ba'dil ahadits ghairu shahifah, kemudian menyebarlah hadis-hadis ghairu shahifah, tanpa lembaran-lembaran. Wa min asyhari kutub al-hadis al-ula Muwatta, yang paling terkenal hadis pertama yang ditulis adalah tentang berjudul Muwatta Malik ibn Imamul Madinah, yang ditulis oleh Malik, salah satu pemimpin Madinah. Kemudian Musnad yang dipimpin oleh Ahmad bin Hambal. Walam tudawwan as-sunnah, tidak dicatat, sunnah itu tidak dicatat hasbal abwab. Apa hasbal abwab? Tidak dicatat sesuai dengan bab-bab. Illa fi asril Bukhari, kecuali pada zaman Imam Bukhari. Wa fi hadzal asri allafa ulama al-kutub as-sittah. Pada zaman ini al-lafa mengarang atau menulis ya, para ulama 6 buku yang terkenal ya, masih ingat nggak? Ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasai. Oke, lanjut Al-Faqrah Ar-Rabi'ah. Sebentar lagi, sabar ya. Walam yaktafi ruwatul hadis bi ahdil ilmi min ahli baladihim. Jadi nggak cukup para perawi hadis itu ya, yang mencari hadis, yang mengumpulkan hadis itu nggak cukup mengambil ilmu dari ahlu baladihim, atau yang ahlu baladihim berarti keluarga negara mereka atau warga negara mereka saja. Wala bi akhdihi minal Madinah Munawwarah wadaha, dan juga tidak hanya mengambil dari Madinah Munawwarah saja. Walakin kharaju fi rihlat tawilah ilal bilad al-ba'idah yatlubuna al-hadis, tapi mereka keluar mengadakan rihlah, perjalanan yang panjang ya, ke negara yang jauh, yatlubuna al-hadis, untuk mencari hadis. Wastata'u, dan mereka bisa ayadrusu ala yadil jil al-awwal minar ruwat, dan mereka tuh bisa untuk belajar pada yadil jil,
pada orang-orang generasi pertama ya. Langsung dari generasi jil itu generasi ya, generasi pertama minar ruwat dari para rawi. Bahkan rawi yusafirul ayam walayal fitola bil hadis al wahid. Jadi para rawi itu yusafir, mereka itu menjadi musafir, pergi berhari-hari dan bermalam-malam hanya untuk menemukan atau mendapatkan satu hadis. Bahkan minar ruwat man yamshi ala rijlahi, sebagian para rawi itu juga ada yang jalan dengan kakinya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai unta, ya jalan dari negara satu ke negara lain. Wa minhum man tabda'u rihlatahu wa huwa fil khamisa asyrah aw 20 min umrihi. Ada juga yang dia itu sudah mulai berjalan mencari hadis dari sejak umurnya 15 tahun atau pada umurnya yang ke-20 udah mulai ya. Minhum man yabqa fi rihlah aksar min asyri sanawat. Dan dari mereka juga ada yang tinggal di sana lebih dari 10 tahun ya. Dia tinggal di sana bisa jadi musafir negara orang ya. Abil Qarni Sadis Al-Hijri an Sya'anuruddin Muhammad Sa'id Sa'id Zanki. Jadi pada abad ke-6 Hijriah, Nurdin Muhammad bin Sa'id Zanki ini membentuk awal darul hadis, yaitu rumah hadis pertama di mana itu di Damaskus. Summa aqamal Malik al-Ayyub al-Kamil Nasir ad-Din daron lil hadis, juga di Aqoma ya, dia mendirikan Ayub itu mendirikan apa? Daron lil hadis juga, rumah hadis juga dia di Kairo. Jadi ada di Damaskus dan Kairo. Wa hakada qallat al-haja ila rihlah talabil hadis. Karena dengan adanya rumah hadis itu sehingga qalat menjadi sedikit al-hajah, keinginan untuk rihlah, untuk mengadakan perjalanan dalam mencari hadis. Warok madzalika, meskipun begitu, dol kasir fitulab, banyak para siswa-siswa orang-orang mencari hadis itu, maksudnya orang-orang mencari hadis itu yufaddiluna rihlah wa tawaf fil bilad. Mereka lebih mengutamakan rihlah, perjalanan, wa tawaf fil bilad, dan memutar-mutar ya, maksudnya berkeliling di negara. Wa kana lihadhihi rihlah atharun kabir fi tauhid nasul hadis. Jadi perjalanan ini mempunyai pengaruh yang besar fi tauhidin nasul hadis, dalam menyatukan naskah-naskah tentang hadis. Tasyabahatir riwayat fil kutub wasih. Nah, kemudian hadis-hadis itu tuh banyak yang mirip ya. Riwayat-riwayatnya itu banyak yang mirip dalam satu buku-buku itu. Buku-buku sahihah, buku lembaran itu banyak yang mirip. Haulal maudhu wahid ya, haulal maudhu wahid. Maaf ya, habisnya ke atas. Jadi banyak yang mirip tentang satu judul aja, itu yang nulis itu banyak, perawinya itu banyak, an-annya itu loh banyak ya. Ila fi ba'dir furuq al-basithah, kecuali pada furuq al-basithah ada furuq itu apa? Perbedaan-perbedaan yang kecil, yang simple ya. Maka minati jadi dzalika wahdatut tasyri'. Jadi hasil dari semua itu adalah penyatuan tasyri' syariat ya, syariat dari hadis tersebut. Seperti itu ya anak-anak ya. Sudah paham belum? Kalau belum paham, videonya diulang ya. Assalamualaikum.